1000 dibagi 500, misalkan kita matikan ini, sisa 2 ya. Oke, bisa ya. 5 dikali 2 itu berapa? 10. 5 kali 2 itu 10. 10-nya ini mati, tak, ini nolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Hanif, tempat belajar cara jitu menjawab soal. Pada video kali ini kita akan membahas latihan-latihan soal dengan submateri sifat koligatif larutan. Dengan subtema kita akan membahas beberapa contoh soal molaritas, penentuan konsentrasi molaritas dan kemolalan ya. Langsung saja, soal nomor 1. Di dalam suatu larutan yang telah dibuat dalam 5 gram kristal NaOH yang dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 500 ml, konsentrasinya adalah, karena ditanyakan konsentrasi ya, karena dalam option ya, karena dalam optionnya adalah mol per liter semua, maka itu adalah konsentrasi molaritas ya. Oke. Apa rumusnya molaritas? Molaritas itu adalah mol atau gram per mr, mol ini ya, dikali 1000 per volume ya. Oke. Dalam penentuan konsentrasi atau dalam sifat koligatif saya jelaskan sedikit ya. Teman-teman dalam harus tahu dulu membedakan dalam soalnya ini yang mana zat terlarut dan mana zat pelarut ya. Karena dalam soal itu selalu menentukan, harus ditahu dulu yang mana zat terlarut dan mana pelarutnya ya. Oke ya. Kenapa begitu? Karena dalam soal penentuan konsentrasi itu, misalkan ini molaritas, ini adalah gram atau massanya, massa zat terlarut ya, terlarut. Ini volumenya, ini volume dalam larutan, harus dalam mililiter. Apa itu maksudnya dalam liter? Itu jumlah volume dari pelarutnya dan ditambah zat terlarut. Dalam soal itu kan dia bilang kristal NaOH dilarutkan dalam air. Air itu pasti zat pelarutnya. Oke. NaOH-nya, artinya NaOH-nya adalah zat terlarut. Makanya kita langsung masuk ke rumusnya ya, ke soalnya. Rumus soalnya, dia bilang ini massa zat terlarut kan. Makanya massa zat terlarut yang mana? Karena NaOH zat terlarut, maka massanya ini adalah 5 gram. Kita kasih masuk langsung di sini 5. Oke. 5. MR-nya itu MR zat terlarut. MR-nya berapa? MR-nya NaOH itu adalah 40 dikali 1000. Ini pasti ketetapan ya. Volumenya harus dalam mililiter. Volume larutan dia bilang. Karena dalam soal dia bilang kristal NaOH itu dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. Dia bilang hingga, artinya volume larutannya itu adalah 500. Kalau sudah begini kan itu gampang dikerjanya lagi ya. Sisa kita matematikan ya. 1000 dibagi 500, misalnya kita matikan ini, sisa 2 ya. Oke, bisa ya. 5 dikali 2 itu berapa? 10. 5 kali 2 itu 10. 10-nya ini mati, tak, ini nolnya ya. Jadi 1/4. Kalau 1/4 itu sama dengan 0,225 mol per liter. Oke, paham sampai sini? Ya. Jadi kalau soal-soal kimia itu pasti akan mudah, kita harus belajar mematikan secara sederhana dalam perhitungannya ya, karena logikanya kan kita dalam ujian tidak pakai kalkulator ya, jadi harus banyak belajar dalam menyederhanakan perhitungan. Kita masuk contoh soal nomor 2. Soal nomor 2, suatu larutan gliserin C3H50OH 3 kali dibuat dengan melarutkan 18,4 gram senyawa tersebut dalam
air. Tentukan molalitas larutan tersebut. Selalu kita bilang, kita harus tentukan dulu yang mana zat terlarut, yang mana pelarut. Dia bilang dilarutkan dalam 100 gram air. Air itu pasti zat pelarut ya. Ini air pasti pelarut. Artinya gliserinnya adalah zat terlarut. Kalau begini kan kita sudah gampang, langsung kasih masukkan rumusnya. Karena dia bilang tanya molalitas, ya ingat ya, molalitas itu beda sama dengan molaritas. Molalitas itu dalam M kecil. Bagaimana rumusnya molalitas lagi ya? Itu sama, hampir sama, tapi gram per mr. Karena dia pakai gram ya, dikali 1000 per biasanya di sini dia pakai P. Terserah mau pakai P-nya misalkan ini, kita harus tahu ini P ini adalah masanya atau gramnya pelarut. Sorry ya. Harus gramnya pelarut ya. Ini gramnya apa? Zat terlarut. Kalau kita sudah tahu ini, maka kita sudah bisa langsung kasih masuk. Ini adalah massa zat terlarut. Massa terlarut yang mana? Gliserin. Ini kan 18,4 ini massanya gliserin ya. Kita kasih masuk langsung. 18,4 gram ya, dibagi mr-nya berapa gliserin? Belum ada ya. Kita langsung hitung dulu massanya mr-nya adalah gliserin. Kita langsung ke sini saja ya. C-nya ada 3 ya. Artinya 12 kali 3 itu berapa? 12 kali 3 itu 36 ya. Ditambah hanya ada 5 di sini ya. Ditambah di sini ada 3, maka di sini hanya ada 8. Hanya 8 kali 1 itu berapa? 8. Oke. Ditambah lagi. Oksigen ada 3. 16 kali 3 itu berapa? 30, 18, 48. Maka jawabannya di sini kalau mr-nya itu berapa? 36 ditambah 8 itu 44, ditambah 48 itu 92. Kita kasih masuk di sini. 92 ya. Oke. Dikali 1000 per P-nya berapa? Ini P adalah gram pelarut. Yang mana pelarut? Ini adalah air. Maka di sebelah sini 100 gram. Kasih masuk di sini 100. Kalau begini kan sudah gampang kita lihatnya. Langsung kita cari yang mana bisa dimatikan. Ini kan 1000 sama 100 pasti bisa dimatikan ya. Ini pasti sisa 10 ya. Sisa 10 kan. Saya taruh sini 10. Sekarang yang mana lagi bisa dimatikan? Ini bisa dimatikan kah? Bisa sekali ya. Karena kalau 2 kalinya 92 itu adalah 184. Kita matikan saja di sini. Mati ini sisa 2. Karena ada koma di sini, jangan lupa komanya ya. 10 minus 1. 10 minus 1 kali 10 itu kan mati ya. Maka sisa 2. Maka jawabannya adalah 2 molalitas. Oke ya. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Jika ada pertanyaan atau konsultasi bisa melalui kolom komentar. Insya Allah nanti akan dijawab dan ditanggapi ya. Demikian, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.